Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi mengenai regresi linier berganda. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya Irca Olivia, NPM 13, bersama dengan rekan-rekan saya Intan Sari, NPM 6, dan Dimas Puji Utomo, NPM 19. Baik, apa sih regresi linear berganda itu? Regresi linear berganda adalah analisis regresi yang menjelaskan hubungan antara peubah respon atau variabel dependen dengan faktor-faktor yang mempengaruhi lebih dari satu prediktor atau variabel independen. Fungsi dari regresi linear berganda itu sendiri yaitu untuk menutupi kelemahan regresi linear sederhana ketika terdapat lebih dari satu variabel independen X dan satu variabel dependen Y. Model regresi linear berganda. Model regresi linear berganda dengan K variabel bebas adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah sampai dengan beta K ditambah XK ditambah E. Dengan Y adalah variabel terikat, X1, X2 sampai dengan XK merupakan variabel bebas, E merupakan residu acak, beta 0, beta 1 sampai dengan beta K merupakan parameter-parameter populasi yang nilainya tidak diketahui dan harus diestimasi dari data. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi dinyatakan dengan R kuadrat untuk pengujian regresi linear berganda yang mencakup lebih dari dua variabel. Koefisien determinasi adalah untuk mengetahui proporsi keragaman total dalam variabel tak bebas Y yang dapat dijelaskan atau diterangkan oleh variabel-variabel bebas X yang ada di dalam model persamaan regresi linear berganda secara bersama-sama. Maka R kuadrat ditentukan dengan rumus R kuadrat sama dengan J karek per sigma Y kuadrat I, dengan J karek merupakan jumlah kuadrat regresi. Harga R yang diperoleh sesuai dengan variasi yang dijelaskan masing-masing variabel yang tinggal dalam regresi. Hal ini mengakibatkan variansi yang dijelaskan penduga yang disebabkan oleh variabel yang berpengaruh saja atau yang bersifat nyata. Membentuk persamaan regresi linear berganda. Dalam regresi linear berganda, variabel tak bebas Y tergantung kepada dua atau lebih variabel bebas X. Bentuk persamaan regresi linear berganda yang mencakup dua atau lebih variabel dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali X1 ditambah beta 2 kali X2 ditambah beta 3 kali X3 ditambah sampai dengan beta N dikali Xn ditambah EI. Dengan keterangan I sama dengan 1,2 sampai dengan N. N merupakan ukuran sampel, EI merupakan variabel kesalahan atau galat. Untuk rumus sebelumnya dapat diselesaikan dengan 4 persamaan oleh 4 variabel yang terbentuk seperti berikut ini. Dengan keterangan beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 adalah koefisien yang ditentukan berdasarkan data hasil pengamatan. Analisis regresi berganda merupakan hubungan antara dua variabel yaitu variabel bebas atau variabel independen dan variabel tak bebas atau variabel dependen. Sedangkan analisis regresi berganda merupakan hubungan antara tiga variabel atau lebih, yaitu sekurang-kurangnya dua variabel bebas dengan satu variabel tak bebas. Membentuk persamaan regresi linear berganda. Dalam regresi linear berganda, variabel tak bebas Y tergantung kepada dua atau lebih variabel bebas X. Bentuk persamaan regresi linear berganda yang mencangkup dua atau lebih variabel dapat ditulis sebagai berikut. YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X1 ditambah
beta 2 dikali X2 ditambah beta 3 dikali X3 ditambah sampai dengan beta N dikali Xn ditambah EI. Dengan keterangan I sama dengan 1, 2,3 sampai dengan N. N merupakan ukuran sampel dan EI merupakan variabel kesalahan atau galat. Untuk rumus sebelumnya dapat diselesaikan dengan 4 persamaan oleh 4 variabel yang berbentuk dengan beta 0, beta 1, beta 2, dan beta 3 adalah koefisien yang ditentukan berdasarkan data hasil pengamatan. Syarat regresi ganda. Yang pertama, tidak mengalami multikolinearitas. Yang kedua, tidak mengalami autokorelasi. Yang ketiga, tidak mengalami heteroskedastisitas. Yang keempat, pada variabel bebas dengan variabel terikat mempunyai hubungan atau saling berkaitan secara teoritis. Dan dengan suatu perhitungan korelasi sederhana dapat diketahui atau diuji signifikansi hubungan tertentu. Yang kelima, persamaan regresi harus linier. Estimasi OLS, notasi matriks. Model regresi berganda secara umum dapat dituliskan dalam notasi matriks. YI sama dengan beta 0 ditambah estimasi OLS, notasi matriks. Model regresi berganda secara umum dapat dituliskan dalam notasi matriks. YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali LI ditambah beta K dikali XKI ditambah UI, atau bisa ditulis dengan Y sama dengan X dikali beta ditambah U. Uji koefisien regresi secara bersama-sama. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen X1, X2 sampai dengan Xn secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen Y. Atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. Tahap-tahap untuk melakukan uji F adalah sebagai berikut. 1. Merumuskan hipotesis. 2. Menentukan tingkat signifikansi. Yang ketiga, menentukan F hitung. Yang keempat, menentukan F tabel. Yang kelima, kriteria pengujian. HO bila F hitung kurang dari tabel dan HO ditolak bila F hitung lebih dari tabel. Yang keenam, membandingkan F hitung dengan variabel FT. Uji koefisien regresi secara parsial, uji T. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen X1, X2 sampai dengan Xn secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y. Langkah-langkah pengujian sebagai berikut. 1. Pengujian koefisien regresi variabel PER. 1. Menentukan hipotesis. 2. Menentukan tingkat signifikansi. Yang ketiga, menentukan T hitung. Yang keempat, menentukan T tabel. Yang kelima, kriteria pengujian. Yang dalam kriteria pengujian ini terdapat 2, yaitu HO diterima jika T tabel kurang dari T hitung kurang dari T tabel. Yang kedua, HO ditolak jika T hitung kurang dari T tabel atau hitung lebih dari T tabel. Yang keenam, membandingkan T hitung dengan T tabel lebih dari T tabel. Yang keenam, membandingkan T hitung dengan T tabel. 2. Pengujian koefisien regresi variabel ROI. Yang pertama, menentukan hipotesis. Yang kedua, menentukan tingkat signifikansi.
Yang ketiga, menentukan T hitung. Yang keempat, menentukan T tabel. Yang kelima, kriteria pengujian. Dalam kriteria pengujian terdapat dua, yaitu HO diterima jika T tabel, T hitung, T tabel, dan HO ditolak jika T hitung kurang dari T tabel atau T hitung lebih dari T tabel. Yang keenam, membandingkan hitung dengan T tabel. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh soal mengenai regresi linear berganda dengan metode matriks. Contoh kasus. Kelompok 10 mengoperasikan studio foto khusus potret anak-anak di 12 kota. Perusahaan akan mengadakan perluasan ke kota-kota lain dan ingin menyelidiki apakah penjualan yang disimbolkan dengan Y dalam satu komunitas dapat diprediksi dari jumlah penduduk berusia kurang dari sama dengan 16 tahun yang disimbolkan dengan X1 dan pendapatan per kapita di masyarakat yang disimbolkan dengan X2. Tentukan persamaan regresi dari data berikut. Jawab. Langkah pertama, membuat tabel seperti ini. Yang kedua, setelah membuat tabel, kita membuat, karena ini menggunakan metode matriks, kita mengerjakan menggunakan metode matriks. Jadi dengan rumus X transpos X seperti ini, X transpos Y seperti ini. Setelah menemukan angka-angka X transpos X sama X transpos Y, kita mencari persamaan atau nilai dari P0, P1, dan P2 dengan menggunakan rumus X transpos X diinverskan dikali dengan X transpos Y. Setelah itu, habis dihitung, ketemu P0 min 249,47, P1 1,07, P2 21,43. Rumus persamaan regresi linear berganda yaitu Y sama dengan P0 plus P1 kali X1 plus P2 kali X2. Jadi dengan dimasukkan Y sama dengan min 241,47 plus P1 nya 1,07 X1 plus P2 nya 21,43 X2. Jadi itulah persamaan regresi linear bergandanya. Terima kasih.